Kelihatan, Mas. Ya, regresi logik sendiri itu apa? Ada yang tahu? Mas Galih? Mencari hubungan dari data biner, Mas. Iya. Nih, regresi logik itu regresi yang mana Y-nya itu adalah kategori. Kalau biasanya kan kita mencari regresi, kemudian Y-nya itu numerik biasanya. Itu pakai regresi OLS. OLS ini. Nah, sedangkan kalau yang kategorinya Y-nya itu termasuk dalam kategori, artinya bukan nomor, itu kita pakai regresi log biner. Nah, contohnya kayak gini, semuanya Y itu kan independen ya, independennya. Itu malas sama tidak malas. Nah, atau oke sama tidak. Nah, itu kan kategori. Jadi nanti untuk pemasukannya itu kita memakai angka 0 dan 1. Umpamanya kalau perempuan 0, kalau laki-laki 1. Atau nanti kalau tidak berpengaruh 0, berpengaruh 1. Semuanya memakai bank, kalau ini kan nanti pemakaian bank syariah. Pemakaian yang memakai bank syariah 0, yang tidak memakai bank syariah 1. Nah, seperti itu. Itu nanti menggunakan regresi yang disebut dengan regresi logik. Kalau biasanya kan kita memakai Y-nya itu numerik. Numerik itu ya angka keseluruhan. Jadi semuanya Y-nya itu ya angka dari angka 1 sampai angka berapa gitu. Nah, untuk datanya itu sudah di-download semua, teman-teman. Udah, Mas, tinggal dipindahin ke studio. Nah, saya testing untuk untuk datanya itu terkait dengan data minat dan mencari. Ya, kelihatan? Ya, kelihatan ya? Sudah, Nah, Mas. di sini kan kita bisa lihat data ini. Ada data P1, P2, P3, P4, P9, P10. Terus ada angka-angkanya. Nah, ini didapat dari mana angka-angka ini? Angka-angka ini didapat dari angka pertanyaan yang diajukan. Nah, ini kebetulan yang dipakai itu data dari kakak kelas kalian, kakak tingkat kalian yang telah skripsi. Itu dari Mbak Rida Irfani. Rida Irfani. Mbak atau Mas ya? Nggak tahu juga. Pokoknya itu. Dari data skripsi dia. Kemudian ini. Data-data ini diambil dari angka pertanyaan yang diberikan. Nah, angka pertanyaannya ada yang terkait dengan variabel X1, terkait dengan pendidikan agama Islam, itu ada pertanyaan mengenai di mana sekolah. Di sekolah saya dibimbing untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Di sini tertuliskan SS, S, N, TS, STS. Nah, kalau SS ini sangat setuju. S itu setuju, N itu netral, TS itu tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Nah, untuk pemberian angkanya itu STS itu diberi angka 1 jika responden memilih STS. Jika responden memilih TS diberi angka 2. Jika responden memilih netral ataupun ragu-ragu itu diberi angka 3. Kemudian kalau yang setuju itu diberi angka 4. Kalau yang sangat setuju itu diberi angka 5.
Jadi kalimatnya seperti itu. Jadi yang SF5, yang SPS 1 seperti itu. Ya. Begitu juga dengan yang variabel lingkungan. Variabel lingkungan juga seperti itu. Yang X2-nya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang variabel keputusan penggunaan juga seperti itu. Hanya di sini tidak ada. Nah, ini deskripsinya, deskripsi tentang pemberian angka-angkanya. Nah, kemudian karena ini kita belajar terkait dengan regresi logik, untuk variabel Y-nya, variabel Y-nya kan ada 5 nih, ya nggak? Cek. Ya, Mas. Nah, Iya, ada Mas. 5. 1 SPS, PS, N, S, sama SS. Nah, sedangkan kita akan belajar terkait dengan regresi logik. Regresi logik kan antara setuju sama tidak setuju. Jadi yang dibutuhkan 2. Oleh karenanya, kita ambil yang setuju itu, yang kita anggap setuju, itu yang setuju dan sangat setuju. Dan nanti untuk yang tidak setuju, itu dari netral sampai sangat tidak setuju. Itu nanti, ini nanti seperti ini. Nah, ini. Setuju kita kasih angka 1, yang tidak setuju kita kasih angka 0. Nah, seperti itu ya. Contohnya nih, Y-nya 5. 5 kan sangat setuju, sangat setuju ya. Diberi angka 1. 5 juga diberi angka 1. Nah, ini yang angka 0 itu 3, netral, ragu-ragu. Jadi kalau orang yang ragu-ragu, kita anggap dia itu tidak setuju. Dikasih angka 0. Begitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Oke. Kemudian setelah kita mendapatkan data ini ya, kemudian kita jumlahkan per variabel. Nah, ini sebenarnya kan ada 10 pertanyaan. Kalau dalam skripsinya Mbak ada 10 pertanyaan. Tapi kita akan mengambil 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang satunya. Yang keduanya kita akan mengambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang kita ambil itu yang lebih familiar dan lebih masuk dalam kategori X1 ini. Kategori pendidikan, agama, misalnya kategori pelajaran yang lebih mengenai terkait dengan pendidikan agama dan perlindungan. Nah, setelah kita mendapatkan data-data angka-angka ini, kita jumlahkan pada pendidikan agama X1. Kalau yang tadi kan sudah nih, yang Y terkait dengan keputusan menggunakan bank, ya kan? Sudah kita berikan sebagainya yang 5, yang 4, yang nilainya 4,5 itu dikasih angka 1, artinya 7. Kalau yang angka 3 ke bawah, 1, 2 itu dikasih angka 7. Terkait dengan keputusan menggunakan angka. Ini yang 1, kita gunakan. Dari angkanya kita gunakan. Dari P1 sampai dengan P10 ini. Dari sini sampai sini. Kita gunakan untuk responden yang pertama. Oh, ini belum di-record ya, Mbak? Udah, tapi ini Mas suaranya maaf kurang jelas. Oh, kurang jelas. Iya, Ya, Mas. Agak kekecilan. pendem gitu, Mas. Iya. Oh ya, benar. Iya. Ini jelas. Nah, ini lumayan, Mas. Oke.
untuk tadi kita tapi bisa menangkap yang tadi ya? Atau ada yang ditanyakan? Yang ini Mas, saya mau nanya Mas, yang Iya. ini dong Mas, yang nentuin 1 sama 0 itu gimana tuh, Mas? 1 sama 0 nih ya? Iya, Y-nya ini ya? Kenapa ini 1, 0 gitu kan? Iya, Mas siapa? iya yang itu, Tongku. Tongku, ya. Iya. Ini kenapa kok ini 1, 0 padahal di sini Y-nya ada 5, ada 3, ada 4 gitu kan? Ya nggak? Kenapa kok 1, 0? Ini 1, 0 itu kita anggap bahwasanya yang 3 sampai 1, 1 sampai 3, yang angkanya di sini itu 1 sampai 3, 1, 2, dan 3 itu 0. 0 itu artinya tidak setuju terkait untuk menggunakan bank syariah ini. Gitu ya. Nah, sedangkan yang 1 ini adalah representasi dari 4 dan 5 yang kita anggap setuju terkait dengan penggunaan bank syariah tadi. Gitu. Sampai sini? Paham? Paham Mas, paham. Kalau untuk ini diambil dari mana? Ada yang tahu? Angka-angka ini diambil dari mana tadi? Dari Angka-angka ini? jawaban angket pertanyaan yang tadi. Iya, betul. Dari jawaban angket pertanyaan yang tadi ini ya. Dari sini. Jadi kita nyebar angket, terus diisi sama responden, terus hasilnya seperti ini. Kalau sangat setuju itu 5, kalau setuju 4, netral itu 3, kalau tidak setuju 2, sangat tidak setuju itu 1. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya tadi Y sudah, sekarang yang X. X1 kok 30? Wah, ini dari mana X1 30? Nah, ini X1 30, 29, 25, dan seterusnya sampai bawah ini, itu diambil dari penjumlahan. Penjumlahan dari sini. Dari sini. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 ini. Jumlahnya 10. X1 itu kan terkait dengan pendidikan agama. Ya enggak? Nah, ini kita jumlahkan. Hasilnya ini. Dan seterusnya kita jumlah ke sini. Nah, untuk menjumlahkan sudah bisa ya. Pakai sum, terus ini, nah, itulah. Sudah bisa lah. Kemudian untuk yang X2-nya itu terkait dengan lingkungan. Sama dengan X1 tadi, caranya dengan hasil ini didapat dari penjumlahan dari sini sampai sini. Ya. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Hasilnya di sini. Begitu seterusnya sampai responden ke 78. Jadi di sini ada 78 responden. Ini hasilnya penjumlahan yang X2 terkait dengan lingkungan. Gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum? Belum ya? Oke, kalau belum kita coba. Oh ya, ini kenapa kok diubah jadi 0 sama 1? Tahu nggak? Kenapa? Ya itu tadi, kenapa kok diubah? Karena kita akan praktikum terkait dengan regresi logit, makanya kita rubah terkait dengan keputusan nasabah itu seperti apa, ya atau tidak. Kalau ya itu kita kasih angka 1, kalau tidak itu kita kasih angka 0. Gitu.
Oke. Kalau itu kita buka dulu untuk yang RStudio-nya. Bentar. RStudio. RStudio. Bisa langsung dipraktekkan loh. Sambil Zoom gini sambil praktek. Nah, kebetulan ini sudah saya import datanya. Oke. Sudah bisa importnya ya? Sudah. Paham lah importnya gimana. Atau ada yang belum bisa untuk importnya? Import datanya. Cek. Agak lambat Bang. Mas. Apanya? Agak lambat. Iya. Ininya apa? Loading gitu. Iya, laptop saya kan emang agak lambat. Oh iya, iya. Siap. Oke. Ya, itu di sheet-nya data shape olah kan, Mas? Gimana? Sheet Excel-nya di data shape Sheet-nya olah. data, oh ya, bentar. Untuk sheet-nya itu di data olah ini loh. Siap, data siap olah. Oke, baik. Data siap olah. Nanti untuk sheet-nya, untuk apa kolomnya itu dari P sampai Q. Ini yang kita pakai nanti ini ya datanya. Nggak kelihatan ya? Bentar, screen. Ini yang kita pakai ini nanti di data siap olah ini. Oh, cuma PQR itu aja ya, Mas? Gimana? Yang diimpor cuma data PQR itu aja? Iya, ini aja yang diimpor. Sampai baris 50 ya? 46. 81 ya. 81 ini. PQR P berapa tadi? P3. P3 sampai R81. 3 sampai R81. Udah? Udah diimport ya? Oke. Kita kembali ke RStudio. Seperti biasa kita attach dulu. Ini ya. Minat Bank Syariah. Kita attach. Kita run. Mas, mohon maaf, Mas. Iya. Itu datanya tabelnya sampai 80 ya, Mas? 81. 1. Iya nggak? Sampai 81. Kalau di apa? Di RStudio-nya Mas itu 80 atau 81? Soalnya saya udah tekan 81 tadi. Terus dia keluarnya sampai 80. Jumlah datanya 78 bukan sih, Mas? Iya, 78 jumlah datanya. Enggak, Kelihatan tabel kalau di sini.
1, 2, 3-nya itu sampai berapa? Ada 78 data. Kan tadi dari ini loh. Nah, kita Nah, lihatin ininya. Apa? Excel-nya. Nah, dari kita makainya dari sini nih. P3. Ya enggak? Tulisnya kan nanti di P3 oh yang ketiga di ya. nya itu kan P3 terus titik 2 R berapa? R81. 81. Nah, R81. Nanti ketemu 78 observasi dari 3 variabel. Sudah. Baik Mas, makasih. Siap. Ada yang lain? Oke, untuk skripnya seperti ini ya. Nanti silakan ini ditulis kayak seperti ini. Praktikum, regresi, data Y biner. Tanggal berapa ini? Tanggal Oh, Mas. 18. Belum Share screen-nya belum keluar. terlihat, Mas. Oh, siap. Maaf. Saya tuliskan di chat ya. Nggak bisa. Zoom. Di chat Zoom ya, untuk skripnya. Udah dilihat ya? Ada ya? Nah, silakan nanti untuk dicoba seperti ini. Nanti kasih nama gitu. Namanya siapa? Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 18 dan ini. Nah, siapa nih berapa kelas ini. Nah, kita tes. Yang belum dites, tes dulu. Kita pasti di summary kita lihat. Oh, 18 minimalnya 8. Yang minusnya 0, 1 ya, karena emang adanya 0 sama 1. Yang X2-nya itu 16 ya. Minimal 16 berarti minimal 18 itu berarti di rata-rata paham agama karena range-nya itu kan antara 5 antara 6 sampai 30 kayak tadi ya. Bentar. Range-nya kan range-nya itu untuk pendidikan itu kan antara berapa? Antara 6 sampai 30. Ya enggak? Range-nya antara 6 sampai 30. Kalau umpamanya ini diisi 1 kan jumlahnya 6. Ya enggak? Iya, Kalau Mas. ini diisi 5 kan 30. Ya kan? Berarti minimal tadi kita lihat minimal pada pendidikan agama X1 tadi minimalnya 18. Artinya udah setengah dari rata-rata
tengah-tengah dari pertengahan. Kalau tengah-tengahnya kan tengah 30 itu 15 kan, 18. Nah, berarti semakin tinggi minimal ini berarti semakin orang tuh semakin banyak pahamnya terkait dengan agama. Mas mau tanya range-nya tadi berapa ya? Yang bagian import database. Range, oh yang mau import tadi. Import tadi itu sebentar saya tulis di chat ya. P3 sampai R81. Itu range-nya. Oke, sampai mana tadi? Ini ya. Jadi semakin gede, semakin minimalnya semakin gede, berarti banyak orang yang semakin paham terkait dengan pendidikan agama. Kalau yang ini, S2-nya semakin gede, sama juga banyak paham terkait dengan lingkungannya. Seperti itu. Oke. Sudah, di summary sudah. Nah, sekarang kita convert ke, kalau ini kan tadi data Y itu masih dilihat sebagai data numerik oleh sistem, maka kita convert data Y ini, data Y itu menjadi data kategorik. Caranya dengan ini ya. STR minat bank syariah, karena kita akan meregres pakai regresi logik, jadi harus kategorik ininya. STR minat bank syariah di run. Setelah itu yang ini juga di run. Oke. Nah, setelah itu di run, kita lihat tabelnya. Tabel Y. Di tabel Y ini ternyata yang 0 atau yang tidak setuju itu lebih sedikit. Yang tidak setuju menggunakan bank syariah, kita bisa lihat di sini ya. Yang tidak setuju menggunakan bank syariah Islamic Bank itu cuma 23. Sedangkan yang setuju untuk menggunakan Islamic Bank itu ada 55. Ya. Nah, terus untuk plotnya X1 dengan Y seperti apa? Kita lihat aja. Kita lihat plotnya seperti apa plotnya. Kita lihat. Nah, oh. Di sini. Ini untuk 0 itu kan yang tidak menggunakan, yang tidak minat atau tidak setuju untuk menggunakan bank syariah. Ya enggak? Untuk yang 1 itu yang setuju menggunakan bank syariah. Dan ternyata ada responden yang meskipun pemahaman agamanya, kan X1 tadi terkait dengan pemahaman agama. Meskipun pemahaman agamanya itu rendah, tapi ada yang setuju untuk menggunakan bank syariah di sini. Ya kan? Ini kan X1-nya rendah. Cuman dia setuju untuk menggunakan bank syariah. Tapi emang rata-rata kebanyakan itu yang menggunakan bank syariah itu orang yang paham terkait dengan agama. Tapi nanti kita akan lihat seberapa signifikan sih pemahaman agama itu dengan penggunaan ataupun minat
responden untuk menggunakan bank syariah itu. Oke, setelah kita lihat plotnya terkait dengan pendidikan agama, variabel X1, kita coba lihat juga untuk variabel X2-nya, yaitu terkait dengan lingkungan. Wah, kita lihat seberapa ini plotnya. Oke, oh untuk lingkungan, variabel lingkungan. Oh, kalau ini normal ya, normal. Jadi kebanyakan emang kalau orang itu ataupun responden itu paham terkait lingkungan, lingkungannya positif, segala macam, ya lingkungannya positif lah, itu lebih memilih untuk menggunakan bank syariah. Sedangkan ya yang lingkungannya kurang positif, itu kebanyakan memang lebih memilih untuk tidak menggunakan bank syariah di sini. Nah, dan di sini kalau yang tadi yang X1 itu ada yang X1 terkait dengan pendidikan agama, itu ada yang pendidikan agamanya rendah, cuman dia memilih untuk menggunakan bank syariah. Nah, kalau yang di X2 itu ternyata tidak, yang lingkungannya kurang positif pun ternyata ya memang tidak memilih untuk menggunakan bank syariah itu. Jadi dia tidak setuju untuk menggunakan bank syariah itu. Oke, setelah kita lihat, mari kita lihat untuk regresinya, apakah seberapa pengaruhnya sih antara variabel X1 dan X2 itu terhadap minat menggunakan bank syariah, apakah berpengaruh ataukah tidak. Kita regres dulu menggunakan regresi logit seperti ini ya, di reglog nanti bisa dikasih nama sendiri. Ini saya kasih nama reglog aja, regresi logit gitu kan, nanti teman-teman bisa ditulis apa sendiri lah, regresi logit, nama teman-teman mungkin siapa gitu kan. Nah, terus nanti diteruskan sini, tapi yang ini tidak boleh dirubah ya, yang ini tetap sama. Oke, coba kita run. Sudah kita run. Setelah itu kita lihat summary-nya seperti apa. Nah, di sini sudah terlihat summary-nya ya. Bisa terlihat summary-nya. Untuk estimasi koefisiennya, X1 terkait dengan pendidikan agama dan X2 terkait dengan lingkungan, variabel lingkungan, ternyata keduanya positif, memiliki positif ya, positif, keduanya positif, tidak negatif. Artinya ada korelasi positif antara pendidikan agama dan juga lingkungan itu terhadap minat nasabah menggunakan bank syariah. Ada korelasi positif. Jadi semakin paham responden ataupun nasabah terhadap agama, itu akan meningkatkan minat nasabah ataupun responden untuk menggunakan bank syariah. Begitu juga dengan yang X2, positif di sini. Artinya semakin positif itu lingkungan yang ada, lingkungan di sini bukan environment ya, tapi kayak habit gitu loh. Ya, habitnya tuh semakin bagus, maka responden itu juga akan semakin minat untuk menggunakan bank syariah. Seperti itu. Nah, untuk melihat signifikansinya di mana? Melihat signifikansinya di sini ya.
di sini. Signifikansinya di sini. Nah, ini kode signifikansinya. Apabila bintangnya 3, itu alfanya 0. Alfa 0 ini sangat bagus sekali. Kalau alfanya 0. Menggunakan alfa 0 bintang 3. Ini kita ada di bintang 1. Bintang 1 itu di alfa 0,01. Artinya yang X2 itu signifikan pada alfa 0,01. Sedangkan yang variabel X1 terkait dengan pendidikan agama itu tidak signifikan. Gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mas, maaf Mas, saya tadi keluar karena ini guys, saya ganti device pakai HP. Kalau yang kan tadi convert dia menjadi kategorik, kan tadi Mas bilang kalau Y ini masih numerik kan, terus dirubah jadi kategorik. Nah, itu proses yang statistik deskriptif sama logit itu gimana maksudnya Mas? Itu datanya mau diapain itu dengan coding Yang mana? yang statistik deskriptif sama yang selanjutnya? Ini. Ini. Enggak, kalau itu kan tadi udah Mas bilang berarti yang min itu yang agama itu lebih besar daripada itu kan, daripada yang selanjutnya saya lupa nama itunya. Nah, yang itu loh Mas, yang statistik deskriptif. Statistik yang plot-plot itu loh Mas. Ini, plot tadi. Ya, statistik deskriptif, iya itu Mas. Yang ini. Iya. Nah, ini tuh sebenarnya cuma gambaran awal saja. Melihat gambaran awal, oh, pokoknya nih, yang tabel Y ya, daran. Coba. Nah, ini kita lihat gambaran awal. Y-nya itu yang tidak setuju terkait dengan bank syariah, itu berapa orang? Berapa responden? Oh, ada 23. Oh, terus Y yang apa? Responden yang minat itu kan angka 1 ya, yang minat kan dilabeli dengan angka 1. Ada berapa orang? Oh, ada 55. Jadi ini cuma untuk gambaran awal saja. Y-nya berapa yang minat, berapa yang tidak minat, berapa yang setuju, berapa yang tidak setuju gitu. Nah, terus untuk yang plot X sama Y, coba kita run ya. X sama Y, X1 sama Y itu kita melihat gambaran umumnya itu, oh ternyata ada juga loh yang pendidikannya rendah, pendidikan agamanya rendah, tapi apa namanya? Tapi setuju untuk menggunakan bank syariah. Oh ternyata juga ada loh yang pendidikan agamanya tinggi sampai 30 kan ini. Tapi tidak mau juga untuk menggunakan bank syariah ataupun tidak setuju juga untuk menggunakan bank syariah gitu. Jadi ini untuk gambaran umum saja. Seperti itu. Tapi memang ternyata rata-rata kebanyakan itu orang yang memilih setuju untuk menggunakan bank syariah itu kebanyakan memang orang yang berpendidikan agama tinggi. Sedangkan ini yang berpendidikan agama rendah itu cuma ada satu orang saja yang memilih. Yang kita harapkan kan ini, yang kita harapkan itu, oh orang yang semakin pendidikan agamanya tinggi itu semakin minat untuk memilih bank syariah. Tapi ternyata meskipun pendidikan agamanya rendah, ternyata ada juga loh yang minat untuk menggunakan bank syariah. Dan juga, ada juga loh pendidikan agamanya tinggi dan tapi tidak minat
apa? Minat menggunakan bank syariah. Nah, kemudian untuk yang kita lihat yang plot 2, plot X2 dan Y. Nah, ini ada persebaran. Nah, kalau ini ada persebaran juga. Begitu juga dengan yang lingkungan ini. Oh, apakah lingkungan ini secara umum, sebagai gambaran umum, gambaran awal itu berpengaruh enggak orang-orang ini? Ini belum diregres ya, ini baru melihat gambaran umum saja. Kalau yang di plot-plot ini, deskriptif ini. Oh, ternyata emang benar. Orang yang lingkungannya kurang positif itu tidak menggunakan ataupun tidak minat terkait dengan bank syariah. Oh, ternyata ya meskipun ada beberapa yang minat, ada beberapa yang lingkungannya positif, cuman dia tidak minat. Tapi itu sedikit. Nah, kebanyakan memang yang lingkungannya positif itu minat menggunakan bank syariah. Itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oh iya Mas, saya Tapi ya, maaf Mas, saya masih nggak paham itu gimana cara baca plotnya itu. plot ini. Iya kan Mas bilang yang tadi kan Mas bilang, oh ada loh yang apa? Dia agamanya nggak rendah tapi setuju dengan syariat dengan bank syariah. Ini, Nah itu yang 18 itu yang cara ini ya. bacanya ya itu cara bacanya gimana Mas? Gini. Y, ini kan X1. Ya pendidikan agama X1 ya. itu kan terkait pendidikan agama. Ya. Ya enggak? Heeh. Kan tadi sebentar. Ini kan dari sini. Dari sini nih. Nah, X1 kan diambil dari sini nih. Iya. X1 diambil dari sini. Range yang ada di sini semakin tinggi angka, semakin besar angka yang ada di sini, itu berarti responden tersebut dia paham terkait dengan agama. Pendidikan agamanya tinggi. Semakin Heeh. tinggi ya. Oh, paling 30 kan? Ya nggak? Iya Mas. Oke. Nah, kemudian di sini yang Y ini kan terkait dengan cuma ada dua angka aja. Angka 1 sama angka 0. 0. Oke. Angka 1 dengan angka 0. Kalau angka 1 itu yang minat ataupun setuju terhadap bank syariah. Setuju minat menggunakan bank syariah. Kalau yang 0 itu yang tidak minat menggunakan bank syariah. Oke. Sampai sini paham? Paham Mas. Oke. Selanjutnya. Nah, oh, ini ada yang setuju di titik ini. Titik ini sebaris dengan angka 18 ini. Yang mana X1-nya itu yaitu terkait dengan pendidikan agama di angka 18. Rendah kan berarti? Iya. Pendidikan agama tergolong rendah kan? Kalau Iya. 18. Paling rendah ini kan. Iya. Tapi kok dia ternyata setuju juga gitu loh. Setuju untuk menggunakan bank syariah. Sampai di sini paham? Paham, paham. Berarti yang 30, Ah, oh ada yang nggak setuju ya soalnya oh, ada sebaris juga ya. nih. Ada juga ini yang pendidikan agamanya tinggi, 30. Ya enggak? Iya Mas. Tapi ternyata dia tidak setuju untuk menggunakan bank syariah. Gitu. Baik, baik. Terima kasih Mas. Oke, siap-siap. Yang lain? Teman-teman yang lain ada yang ditanyakan? Belum ya? Oke. Begitu juga nanti untuk yang X2 ya Mas, terkait dengan lingkungan seperti itu juga cara membacanya.
Nah, sampai mana tadi? Sampai di regresi ini ya. Ya, ini untuk regresi logik. Nah, ini langsung di regresi logiknya. Nah, ini ya tadi ya. Ini berarti signifikan pada 0,01 alfa 0,01 karena bintangnya bintang 1. 0,01 jadi 1% ya. Pada 1%. Sedangkan untuk pendidikan agama ternyata tidak signifikan meskipun ada pengaruh, ada korelasi positif. Korelasi positif. Ya, korelasi positifnya cuma 0,07 ya. Sedangkan yang X2-nya kan korelasi positifnya itu ada 19%. Nah, kemudian kalau kita ingin lihat koefisiennya saja, itu bisa ditulis seperti ini. Koefisien rate log. Koefisien dari rate log ini. Kalau kalian nulisnya, kalau kalian dinamai koefisien rate log, kalau kalian namai rate log siapa gitu, ya berarti di sini nanti dikasih rate log terus sampai siapa atau apa gitu. Gitu. Oke, selanjutnya kita lihat, kita baca interpretasi koefisiennya, menggunakan odds ratio ini ya. Dengan EXP koefisien rate log, ESP koefisien rate log ini. Diran. Nah, interpretasinya seperti ini ternyata. Artinya apa interpretasi seperti ini? Artinya itu bahwasanya setiap naik satu satuan pada X1, itu akan merubah minat nasabah itu sebesar 1,007. Ya, ini tergolong kecil daripada yang X2-nya, yang mana ketika naik satu satuan pada variabel X2, variabel lingkungan, itu akan meningkatkan minat nasabah sebesar 1,21. Nah, itu. Ini ya. Maka jika X2 ini meningkat naik satu satuan, maka odds ratio seorang untuk memilih bank syariah meningkat sebesar 1,2. Nah, kalau yang X1 berarti meningkat 1,007. Seperti itu. Kemudian yang R square-nya menggunakan Bohr. Silakan untuk install Bohr dulu. Kalau yang belum install Bohr-nya, silakan. Oke, setelah itu di library-nya juga silakan dulu. Ini mencari R square-nya ya. Lagi proses running. Silakan yang belum diinstal dulu Blur-nya. Sampai tertulis nanti successful.
Oke, kita lihat di hasilnya, hasil dari R-square-nya. Kita lihat. Oh, ternyata untuk R-square-nya dengan menggunakan McFadden, adjusted McFadden, mendapatkan hasil 0,047. Ini terlalu kecil sebenarnya. Cuman ya karena menggunakan McFadden ini mungkin ya. Kelihatan terlalu kecil. Tapi kan nanti bisa teman-teman uji R-square-nya sendiri-sendiri. Kemudian untuk uji limit host-nya. Ini juga kita install dulu, yang belum install, silakan bisa diinstal dulu. Oke. Sampai successful. Oke, sudah. Selanjutnya library-nya. Search-nya. Oke, setelah itu kita lihat hasilnya. Hasilnya ini ya. P-value ini. Lihat ya. Ini hasilnya. Min 13. Ada yang belum paham terkait dengan min 13 ini? Sudah ya? Paham ya? Min 13. Berarti hasilnya 1, sekian min 13. Artinya itu ini min 13 artinya kali 10 pangkat min 13. Itu pangkat 10 ya, Mas? 10 pangkat min 13. Jadi ada berapa tadi? 1,235 min 13. Artinya berarti 1,235 kali 10 pangkat min 13. Jadi sama dengan berapa? Sama dengan 0,0-nya ada 13, terus baru nanti 1,235. Jadi sangat kecil sekali p-value-nya. Ya. Tapi sebenarnya yang kita inginkan itu hasil p-value tadi itu lebih besar daripada alfa. Ini terlalu kecil. Kemudian selanjutnya, setelah itu kita lihat prediksi regresi logiknya. Regresi logiknya itu jika hasilnya lebih besar daripada 0,05. Iya. 0,5. Ya. Berarti dia setuju terkait untuk menggunakan ini hanya prediksi ya. Prediksi yang
prediksi yang diolah oleh RStudio itu sendiri. Hanya prediksi. Kalau tadi kan hasil regresinya kan tadi. Hasil regresinya tadi mana? Hasil regresinya logit tadi. Yang atas tadi. Yang ini. Ini hasilnya ya. Nah, sekarang kita lihat prediksinya. Untuk prediksi ini hanya prediksi aja sih. Prediksi ya. Lihat. Oh. Prediksinya itu 1 sampai 6 itu ya semua. Ya semua. Ya semua itu artinya menggunakan minat untuk menggunakan apa namanya? Minat untuk menggunakan bank syariah semua. Padahal di aktualnya di realitanya 1 sampai 6 ya. 1 oke, benar, berarti benar prediksinya. 2 benar prediksinya, 3 benar prediksinya, 4 yang nggak benar prediksinya. Di prediksinya ya menggunakan bank syariah, ternyata di realitanya itu tidak. Ini hanya prediksi saja. Prediksi yang dilakukan oleh RStudio itu. Oke. Kita lihat akurasi prediksinya itu berapa sebenarnya. Oh, bentar, ini belum di tab-nya belum nih. Jadi yang sesuai dengan realita, prediksi yang sesuai dengan realita itu ini ya. Di baris ini 6 dan 49. Ini prediksi yang sesuai dengan realita yang ada. Sedangkan yang tidak sesuai dengan apa? Realita, prediksi yang tidak sesuai dengan realita itu ada 6 dan 17. Itu. Nah, sebenarnya seberapa akurat sih prediksi yang ditampilkan di RStudio itu? Akurasinya cukup akurat ya, cukup tinggi akurasinya. Yaitu 70%, 0,70 itu berarti 70% ya. 70,51% akurasinya. Ya, mendekati 100 lah. Semakin tinggi akurasinya semakin bagus. Gitu. Itu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mas, buat yang ini apa? Akurasi itu kayaknya belum ada ininya. Apa namanya? Yang rumus yang ditulis itu loh, Mas. Kopiannya belum sampai. Kopiannya belum sampai itu. Yang script-nya. Iya, Iya, yang predict rock itu belum. Oh ya. Udah ya. Predict log. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Ini Mas, yang berarti untuk hasil uji regresi logit yang kita pakai itu yang ini ya Mas, yang awal banget itu bukan yang uji apa namanya? Ini
bukan yang uji Goff Hausmer-Lenshow. Bukan, itu regresi logiknya yang tadi yang atas. Cuman untuk uji R square segala macam itu kan untuk R square-nya berapa, tingkat apa namanya, pengaruh dari kedua variabel terhadap y-nya itu berapa persen. Nah, itu juga masuk dalam rentetan regresi logik. Tapi intinya di sini berapa pengaruhnya gitu. Ya Mas, udah. Terima kasih. Oke. Ini kitanya ini ya. Kalau bintang 1 berarti bintang pada 0,01. Bintang 2 bintang pada 0,0. Oke. Gitu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada nanti silakan bisa digarap tugasnya. Ada tugas ya dari Bu Rahma? Ya kan? Iya. Iya Mas. Selalu Mas. akan ada. Mas. Silakan bisa digarap tugasnya. Terakhir besok kan? Besok Sabtu ya? Sabtu Mas terakhir. Iya betul Ya, Mas. besok Sabtu. Besok Sabtu silakan bisa dikerjakan. Besok Jumat. Ya, cukuplah waktunya ya untuk mengerjakan. Cukup. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan saja atau ada yang ingin ditanyakan? Berarti Mas dia uji ini apa ya? Masih ada hipotesanya gitu, nggak akurat 100% gitu ya Mas. Kalau hipotesis kan di awal pasti ada hipotesisnya. Nah, hipotesis itu kan disusun terkait dengan teori yang kita dapatkan. Teorinya seperti apa? Bagi nanti hipotesisnya, oh hipotesisnya seperti ini. Baik Mas. Ya. Tapi nanti hasilnya kan bisa sesuai dengan teori apa enggak gitu kan, gitu kan. Kalau tidak sesuai dengan teori kenapa? Kalau sesuai teori berarti ya kenapa-napa. Maaf. Siap. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, nanti minta tolong untuk siapa Mbak? Siapa tadi? Mbak, siapa tadi? Yang record ini? Ini Iya. Iya, Mbak. Iya Mas. Silakan untuk minta tolong di atau di dress dulu nanti biar nanti teman-teman